Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukronillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Dr. Muhammad Arfan Muammar MPTI selaku pengampu mata kuliah studi Islam Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba memaparkan tugas yang sudah diberikan kepada saya, tugas metodologi studi Islam dengan judul Kajian Filsafat Pragmatisme Charles Sanders Peirce. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Rizal Fanani. Saya dari Program Studi Pendidikan Islam Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya, NIM 2020-255-0024. Ada dua poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, biografi Charles Sanders Peirce, dan yang kedua, teori pemikiran Charles Sanders Peirce. Ini dapat biografi singkat, siapa itu Charles Sanders Peirce. Charles Sanders Peirce lahir pada 10 September 1839 di Cambridge, Amerika Serikat, dan beliau meninggal karena penyakit kanker yang sudah diidapnya pada tanggal 19 April 1914 di Milford, Pennsylvania. Beliau, Charles Sanders Peirce, merupakan putra kedua dari Benjamin Charles Sanders Peirce yang juga merupakan seorang ilmuwan terkemuka dan guru besar matematika di Harvard University. Charles Sanders Peirce dibesarkan di lingkungan keluarga intelektual dan mendapatkan bimbingan dan pendidikan langsung, mendapatkan dorongan langsung, mendapatkan stimulus pertama dari ayahnya. Sehingga tidak heran Charles Sanders Peirce juga dikenal sebagai seorang ahli dalam bidang logika, ahli dalam bidang filsuf, dan menjadi ilmuwan yang sangat terkemuka pada zamannya. Sepanjang hidupnya, kurang lebih sekitar 57 tahun, beliau sudah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk meneliti dan juga menulis dalam berbagai bidang keilmuan. Tercatat bahwa publikasi beliau itu mencapai 12.000 halaman dan manuskrip yang tidak dipublikasikan itu mencapai 80.000 halaman. Untuk topik yang sering dibahas oleh Charles Sanders Peirce itu sangat luas, mulai dari matematika, ilmu fisika, ilmu ekonomi, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Dan yang paling penting, Charles Sanders Peirce ini itu dikenal sebagai pendiri aliran filsafat mazhab pragmatisme. Apa itu pragmatisme? Nah, sebelum kita masuk teori pemikiran Charles Sanders Peirce, lebih baik kita mengenal terlebih dahulu apa itu pragmatisme. Istilah pragmatisme itu berasal dari bahasa Yunani, pragma yang berarti perbuatan atau tindakan, dan isme yang berarti ajaran atau faham. Nah, pragmatisme ini merupakan ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menuruti tindakan yang pernah atau akan kita lakukan. Menurut Kamus Ilmiah Populer, pragmatisme adalah aliran filsafat yang menekankan pada pengamatan penyelidikan dengan eksperimen atau tindakan percobaan, serta kebenaran yang mempunyai akibat-akibat yang memuaskan. Nah, menurut Charles Sanders Peirce sendiri, pragmatisme itu didasarkan pada gagasan bahwa setiap konsep harus memiliki konsekuensi praktis dan dapat diamati dengan asumsi bahwa nilai dari konsep tergantung pada hasilnya. Jadi aliran pragmatisme ini lebih menekankan pada hasil atau kemanfaatan. Kalau dalam bahasa pesantren itu namanya barokah. Namun pragmatisme ini sebuah teori, itu dikatakan benar apabila teori tersebut ada hasilnya, ada manfaatnya. Tidak hanya berfokus pada sebuah proses, tapi juga ditekankan pada hasil atau kemanfaatan dari teori tersebut.
Jadi, sebuah pengetahuan atau sebuah teori itu biasanya bergerak atau dimulai dari sebuah keyakinan. Keyakinan itu isinya apa? Keyakinan itu berisi proposisi yang kita judgement, yang kita nilai, kita anggap sebagai sesuatu yang benar, kemudian menjadi sebuah kebiasaan atau habit of mind dalam hidup kita. Itulah keyakinan. Jadi ada sebuah pernyataan atau sebuah teori yang kita nilai benar, sehingga dengan keyakinan kebenaran tersebut kita lakukan, kita jadikan sebuah kebiasaan. Misalnya sebuah contoh, sewaktu kecil kita sudah mengenal adanya rukun iman dan rukun Islam. Nah, itu semua merupakan sebuah proposisi yang sudah diberikan kepada kita sewaktu kita kecil. Nah, dalam agama Islam sendiri, rukun iman atau rukun Islam itu kita nilai atau kita judgement sebagai sebuah kebenaran yang harus kita yakini dan kita imani bersama. Setelah rukun iman atau rukun Islam itu kita yakini, pada akhirnya akan menjadi sebuah kebiasaan, akan menjadi sebuah habit of mind pada diri kita. Kita setiap hari melakukan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, melakukan zakat atau membayarkan zakat untuk mensucikan diri kita, dan melakukan haji bagi kita yang sudah dianggap mampu. Jadi ini merupakan salah satu teori dari Charles Sanders Peirce yang sangat terkenal. Dari sebuah keyakinan nantinya akan lahir, akan wujud sebuah kebiasaan. Dan kalau sudah terbiasa, sudah menjadi sebuah kebiasaan, nantinya akan muncul sebuah ideologi. Terus selanjutnya, dari sebuah proposisi atau teori-teori yang sudah ada dan kita yakini atau kita nilai, kita judge bahwa proposisi itu benar, di sini Charles Sanders Peirce membedakan kebenaran tersebut menjadi 2 jenis. Yang pertama, kebenaran transendental atau transcendental truths, dan yang kedua, kebenaran kompleks atau complex truths. Kebenaran transendental itu apa? Kebenaran transendental yaitu suatu kebenaran yang berasal dari objek atau berasal dari benda itu sendiri. Kebenaran yang benar yang terdapat pada objeknya. Biasanya kalau kita menyebutnya sebagai kebenaran yang bersifat objektif, yang tidak tergantung pada subjeknya. Kalau dalam bahasa agamanya mungkin kita kenal sebagai sebuah kebenaran yang hak, sebuah kebenaran yang hakiki, sebuah kebenaran yang mutlak adanya. Contohnya, misalkan sebuah bola atau bola itu bentuknya bulat. Ini menjadi sebuah kebenaran yang sudah ada pada objeknya, bahwa bola itu bentuknya bulat, bukan berasal dari subjek yang mengatakan bahwa bola itu berbentuk bulat. Apabila ada seseorang yang mengatakan bahwa bola itu bukan berbentuk bulat tetapi berbentuk persegi atau segitiga, maka orang itu yang disalahkan. Karena pada hakikatnya, pada kebenarannya, bola itu berbentuk bulat. Sudah jelas-jelas bahwa sebuah bola itu bentuknya bulat. Yang kedua, kebenaran kompleks atau complex truths, yaitu sebuah kebenaran dalam sebuah pernyataan.
Maksudnya bagaimana? Kebenaran kompleks, sebuah kebenaran yang dinyatakan. Misalnya, akhir-akhir ini atau saat ini sedang terjadi, banyak mahasiswa yang turun ke jalan untuk menolak RUU Cipta Kerja atau yang sering kita dengar sebagai Omnibus Law. Banyak sekali media yang memberitakan, baik itu lewat koran atau lewat televisi, itu menyatakan bahwa banyak sekali mahasiswa yang sedang turun ke jalan melakukan demo untuk menolak RUU tersebut. Dan yang diberitakan tersebut itu memang merupakan sebuah fakta yang sedang terjadi saat ini. Bahkan kita juga kadang melihatnya kalau kita lewat di jalan-jalan. Kita melihat banyak mahasiswa yang memakai alma mater kebanggaannya masing-masing turun untuk melakukan demo menolak sebuah RUU yang dianggap kurang tepat bagi masyarakat. Nah, tetapi ada tetapinya, apakah saat di lapangan para mahasiswa itu benar-benar melakukan demo untuk menuntut haknya, atau hanya sekedar ikut-ikutan, atau bahkan hanya sekedar gaya-gayaan? Ini sudah masuk dalam kebenaran kompleks. Objeknya masih dipertanyakan, apakah itu benar-benar melakukan tugasnya atau tidak. Jadi sebagai objek atau mahasiswa tersebut itu masih dipertanyakan, apakah mereka turun ke jalan itu benar-benar melakukan demokrasi untuk menuntut hak-haknya, atau hanya sekedar ikut-ikutan, ikut temannya, ikut organisasinya, atau bahkan hanya sekedar gaya-gayaan biar disangka, oh itu mahasiswa yang hebat, mereka turun ke jalan untuk menuntut hak-haknya. Jadi kebenaran transendental itu bersumber pada objeknya, sedangkan kebenaran kompleks itu hanya bersumber kepada pernyataan yang dikatakan. Selanjutnya, kebenaran kompleks ini menurut Charles Peirce itu digolongkan lagi menjadi dua. Yang pertama kebenaran etis, dan yang kedua kebenaran logis. Kebenaran etis dan logis ini sama-sama sumbernya berada pada subjeknya, berada pada manusianya yang mengatakan atau memberikan sebuah pernyataan. Kebenaran etis merupakan sebuah keselarasan antara pernyataan dengan apa yang diyakini pembicara. Sedangkan kebenaran logis adalah sebuah keselarasan antara pernyataan dengan realistis yang diartikan. Misalkan ada seseorang yang mengatakan sesuatu. Nah, kita lihat dulu apakah yang dikatakan orang tersebut itu masuk akal atau hanya sekedar kita yakin bahwa yang dikatakan orang tersebut itu memang benar. Keduanya ini itu termasuk pada kebenaran kompleks. Dan pada akhirnya menurut Charles Peirce, sebuah kebenaran itu dapat dikatakan benar itu diukur melalui aspek pragmatisnya, pada praktiknya, kenyataannya, dan hasilnya. Dan tidak lupa efek atau akibat dari sebuah kebenaran tersebut. Jadi yang dilihat itu praktiknya, tujuannya, dan hasil akhirnya itu bagaimana. Entah itu kebenaran tersebut tergolong sebagai kebenaran transendental atau kebenaran kompleks, yang terpenting adalah efek dari kebenaran tersebut. Selanjutnya, yang terakhir, sebuah keyakinan itu berasal dari mana?
Menurut Charles Peirce, sebuah keyakinan itu berasal dari 4 jalur. Yang pertama ada yang namanya tenacity, authority, a priori, dan science atau scientific yang berasal dari ilmu pengetahuan. Ya, yang pertama tenacity. Ini tenacity adalah sebuah keyakinan yang paling banyak kita praktekkan, yang paling banyak kita lakukan. Tenacity itu meyakini sesuatu karena sesuatu itu yang sudah selama ini berjalan atau kita lakukan. Tanpa kita harus benar-benar paham apa sesuatu yang sudah kita lakukan tersebut. Misalkan kalau biasanya orang-orang Jawa itu ada yang mengatakan kita tidak boleh duduk di atas bantal. Kenapa? Nanti kalau kita duduk di atas bantal, nanti udunen. Nah, konsep tersebut sudah tertanam, sudah menjadi keyakinan di otak kita, di pikiran kita, bahwa kalau kita duduk di atas bantal, nanti kita akan udunen. Mohon maaf, nanti pantat kita akan sakit. Jadi kita tidak boleh duduk di atas bantal. Sebuah konsep ini yang sudah kita yakini ini merupakan keyakinan tenacity, karena kita belum tahu apakah kalau kita duduk di atas bantal itu nanti pantat kita akan sakit, akan udunen. Itu merupakan fakta atau hanya sekedar opini atau kepercayaan orang-orang Jawa pada zaman dulu. Terus yang kedua yakni authority. Terdapat otoritas atau keyakinan yang kita yakini benar. Misalkan saya mempunyai sepeda dan sepeda saya sekarang ini sedang rusak. Dan sepeda saya yang rusak ini harus saya bawa ke bengkel supaya sepeda yang saya rusak tidak rusak lagi, menjadi bagus lagi, menjadi baik lagi. Kenapa kok saya bawa ke bengkel? Karena saya yakin kalau bengkel itu lebih memiliki otoritas untuk memperbaiki sepeda saya yang rusak. Ya, yang nomor 3, kebenaran a priori atau intuitif. Ini merupakan sebuah keyakinan yang kita alami secara langsung, yang bersifat intuitif. Misalnya, contohnya saya kalau makan udang, saya akan merasakan gatal-gatal. Dan keyakinan ini atau kepercayaan bahwa kalau saya makan udang nanti saya akan gatal-gatal, itu sudah saya alami sendiri dan tidak bisa atau tidak boleh dibantah atau disalahkan berdasarkan teori-teori yang ada. Misalkan teori kesehatan, teori gizi mengatakan bahwa udang itu sangat kaya akan vitamin, sangat bergizi, sangat baik untuk dikonsumsi. Tapi pada kenyataannya, kalau saya memakan udang, badan saya akan gatal-gatal. Jadi intinya saya itu alergi pada udang. Nah, keyakinan yang terjadi pada saya kalau saya makan udang saya akan gatal-gatal. Ini termasuk sebuah keyakinan yang bersifat a priori atau intuisi karena berasal dari pengalaman yang sudah saya alami. Yang terakhir, ini sebuah keyakinan yang bersifat sains yang biasa kita lakukan di kampus-kampus, yang bisa kita lakukan untuk menguji suatu teori secara ilmiah. Yang diuji secara metodis, sistematis, universal, dan seterusnya. Jadi tidak hanya sekedar pengetahuan atau sekedar hanya teori, tetapi kita buktikan, kita uji teori tersebut secara ilmiah
apakah teori tersebut itu memang benar atau salah. Jadi sains ini tidak hanya sekedar saya ikut-ikutan atau berdasarkan yang saya alami sendiri, tetapi harus dibuktikan secara ilmiah. Dan pada akhirnya tenacity, authority, a priori, science ini digunakan manusia untuk mencari sebuah keyakinan akan sebuah kebenaran. Sebagai kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa pragmatisme ini tidak hanya menitik beratkan pada sebuah proses, menitik beratkan pada apa yang sudah dilakukan, tetapi juga melihat sebuah hasilnya, melihat sebuah efek atau melihat sebuah wujud dari apa yang sudah dilakukan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian saya banyak kekurangan, banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga masih belajar. Kalau ada yang salah mohon dibetulkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.